Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman yang menonton selalu sehat dan bahagia ya. Balik lagi ke channel ini untuk membahas seputar rumah dan denah rumah. Untuk pembahasan hari ini, kita masih akan mengulik rumah tipe 60 tentunya. Setelah kemarin kita membahas tentang harga rumah tipe 60, denah rumah dan aksesoris rumah, kali ini kita akan membahas tentang taman kecil yang membuat tampilan rumah teman-teman jadi asri. Siapa tahu teman-teman ada yang terinspirasi untuk membangun taman di sekitar rumah, atau malah sudah ada nih yang sedang membangun taman di sekitar rumah. Jadi jangan skip video ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita bahas tentang taman kecil di sekitar rumah. Poin pertama, cek dulu luas lahan teman-teman yang ingin dijadikan taman. Setelah mengetahui ukurannya, teman-teman bisa menentukan apa saja kira-kira yang ingin diletakkan di sekitar taman. Untuk lahan kecil, jangan taruh pot yang terlalu besar karena itu akan memakan tempat. Lebih baik teman-teman tanam pohon yang tanpa pot tapi tidak terlalu tumbuh tinggi, mengingat taman di sekitar rumah tidak seluas kebun tentunya. Poin kedua, tentukan konsep taman yang ingin teman-teman buat. Apakah teman-teman mau membuat taman kering, taman hijau, ataukah taman dengan air mancur dan kolam ikan? Agar lebih mudah menentukannya, sesuaikan konsep taman depan rumah dengan tema keseluruhan hunian. Hal ini juga penting untuk menjaga keharmonisan konsep rumah teman-teman. Poin ketiga, sebelum mulai membuat taman, buatlah denah kasar untuk tata letak elemennya terlebih dahulu. Idealnya, area untuk tanaman hijau minimal adalah sepertiga luas lahan. Kemudian baru teman-teman bisa meletakkan elemen lain seperti kolam kecil, meja outdoor, dan yang lainnya. Untuk pemberian kolam, luasnya tidak boleh melebihi 2/3 luas lahan taman ya teman-teman. Poin keempat, sebelum memulai menanam, teman-teman perlu mengetahui sesuatu tentang tanah di kebun teman-teman. Misalnya, apakah pH tanah teman-teman asam, basah, atau netral? Apakah itu berbentuk pasir, tanah liat, lanau, batu, atau campuran dari keempatnya? Apakah ada risiko kontaminasi tanah dari struktur terdekat, jalan raya, atau sumber lain? Apakah itu memiliki jumlah nutrisi dasar yang baik? Beberapa pertanyaan di atas dapat terjawab hanya dengan melihat tanahnya teman-teman. Namun lainnya mungkin memerlukan adanya tes atau pengujian tanah tes di rumah maupun tes laboratorium profesional. Seperti menguji apakah tanah tersebut terkontaminasi zat beracun seperti timbal ataupun arsenik. Jika racun ditemukan di atas ambang batas aman, sebaiknya jangan menanam makanan di tanah. Sebagai gantinya, tanam makanan di bak tanaman kayu yang ditinggikan dengan penghalang di bagian bawah untuk mencegah akar masuk ke tanah di bawah. Teman-teman juga harus mengetahui kadar nutrisi yang terkandung. Jika kekurangan, maka pelajari cara untuk memberikan tanah nutrisi yang baik. Poin kelima, pemilihan tanaman untuk taman depan rumah tidak boleh teman-teman anggap remeh. Jangan kalap membeli berbagai tanaman hias yang sedang hits saat ini. Salah-salah jika teman-teman tidak tahu cara merawatnya, uang teman-teman akan terbuang sia-sia karena tanaman itu mati. Jika teman-teman masih bingung, pakailah panduan zona iklim. Maksudnya, ketahuilah zona iklim di lokasi teman-teman berada. Lalu carilah tanaman apa yang sesuai untuk wilayah iklim di daerahmu dan musim untuk menanamnya. Poin keenam,
Ada pepatah lama yang mengatakan pupuk terbaik adalah bayangan tukang kebun. Maksudnya adalah teman-teman harus rajin merawat tanaman teman-teman. Teman-teman harus meluangkan waktu untuk merawat taman. Banyaknya waktu yang diluangkan tergantung pada ukuran penanaman dan jenis tanaman. Biasanya perawatan memerlukan waktu beberapa menit per hari hingga seharian penuh. Salah satu komponen penting dalam merawat tanaman adalah penyiraman, teman-teman. Tanaman membutuhkan sekitar 1 inci air per minggu selama musim tanam. Jika hujan tidak turun, teman-teman harus secara rutin menyirami kebun teman-teman. Nah, itulah beberapa saran dari kita tentang bagaimana membangun atau membuat taman kecil di sekitar rumah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.